Halo saudara-saudara, Hai. jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Yeay. Kali ini bersama Fanny Fabriana. Apa kabar semuanya? Ini Baik. aku lagi abisin nangis, jadinya matanya bengkak, Beng, bengkak, dan hidungku jadi merah-merah. Kok di sini nggak kelihatan ya? si nangis itu sulit nggak buat lo? Sulit kalau misalnya kita lagi nggak konsentrasi, jadinya ya mesti konsen. Karena gitu. nangis itu kan macem-macem. Ada Nangisnya macem-macem. macem-macem dong, ya Coba kan? terangkan seperti apa? Nangis serius itu kan nangis dalam hati ya kan? Kayak gimana? Nangis dalam hati kayak gimana? Nangis gitu deh ya. Ada juga bedanya nangis kalau lihat orang. Kayak gimana? Kok gini-gini amat? Kok gini gitu. Macem-macem lah pokoknya. Yang paling susah nangis yang seperti apa? Nangis yang paling susah nangis seperti apa? Nangis di atas penderitaan orang lain, karena aku tuh orangnya nggak pernah jahat, jadi aku nggak tega. Aduh, hatinya mulia sekali ya ternyata. Karena pernah disuruh nangis terus keluar air mata satu nggak dari Kalau misalnya di request kayak misalnya, oke Fanny, sini ini kamu harus nangis air matanya satu ya, itu sih pernah. Tapi yang belum pernah tuh gini, oke Fanny kamu nangis, tapi air mata keluar satu di sini, tiba-tiba pecah dua ya, nah, itu sulit. Mungkin sulit. itu si nangis yang tersulit kalau misalnya ada yang request ya kan, nangis satu terus pecah dua, terus gitu. nangis satu pecah dua membentuk heart yang patah itu. Peran tersulit yang pernah lu terima sepanjang karir apa menurut lu? Wah, ini susah banget nih gitu. Sebenarnya sih setiap peran ada tantangan ya. Cuma ada tantangan film menarik, film pertama aku tuh judulnya Hari Untuk Amanda. Di sana aku umurnya masih 23 kan. Nah, di sana aku harus meranin cewek umurnya 26 yang mau nikah. Sementara aku belum tahu rasanya mau nikah tuh kayak gimana, ya kan, moodnya seperti apa gitu. Ya udah, proses untuk menjadi karakter si Amanda itu yang menurut aku yang seru banget ya gitu kan. Apalagi itu kan apa sih, film pertama, jadinya kayak semuanya pengalaman spesial banget buat aku. Sama Oka Antara ya? Sama Oka Antara. Film pertamanya Nugros apa kalau nggak salah ya? Bukan ya? Angga. Oh, Angga Sasongko ya? Iya, betul. Itu dulu gimana ceritanya bisa diajakin main film Hari Untuk Amanda? Ya mungkin memang sudah waktunya, Pak. Oh gitu, takdir ya? Memang takdir. Bapak gimana sih nanyanya? Wah, bijak sekali ternyata. Tahu nggak? Kita pertama kali ketemu, aku pikir namanya siapa? Asep. Asep ya kan. Tiba-tiba aku datang ke Rolling Stone. Tunggu, ini bukan iklan nih. Bukan ya, kan? taruh. Datang ke Rolling Stone, tiba-tiba aku ngomong, "Selamat siang, Mas. Aku mau ketemu sama Mas Asep." Nggak keluar orangnya. Ternyata ini Soleh Solihun. Gara-gara kan gue hubungin nyokap ya, manajer, terus tante ini terus tiba-tiba oh iya nanti datang jam segini hari ini. Terus tiba-tiba itu nyokap SMS dulu, masih SMS. Mas, kok nggak ada yang namanya Asep di Rolling Stone? Asep terus. Tak, saya Soleh. Oh, si nyokap ketawa langsung. Iya, ternyata ini orangnya. Ternyata saya pernah dikira Asep ya. Iya, padahal Soleh Solihun ya. Dulu belum menikah ya. Belum. Dari menikah apa yang terasa berubah selain ya nggak tahu lah saya. Apa yang terasa dalam pernikahan itu yang mengubah seorang Fanny Fabriana apa? Yang pasti pengen cepet pulang ke rumah, kangen. Terus apa? Banyak lah perubahan-perubahan yang terjadinya. Kangen aja sama keunikan pasangan yang mungkin kalau orang-orang tuh kayak bakal jengkel banget sih sama kamu gitu kan. Tapi kayaknya kalau udah nikah kayaknya hilangnya deh jengkel-jengkel. Kesel aja. Enggak. Iya. Kangen aja sama keunikannya. Keunikan. Apa coba keunikannya? Ya makanya. Suami aku itu namanya Zaki. Dia setiap hari pasti nginjek kaki aku dari zaman pacaran. Enggak sengaja apa? Enggak sengaja. Bukannya sebel. Awalnya sebel banget, cuma sekarang malah jadi ketagihan. Beb, kamu kok nggak injek kaki aku? Gitu. Dari awal pacaran? Iya, ya ampun, beneran deh. Ini buat vlog. Beneran, doyannya nginjek kaki.
entah itu kesenggol, entah itu misalnya kayak keinjek jempolnya doang, kalau nggak kelingkingnya, kalau nggak kayak begini doang. Pokoknya itu semua berhubungan sama kaki. Setiap hari. Tiap hari, bingung nggak? Berarti perlu diperiksa matanya. Udah Akhirnya setinggi. nurun ke anak loh. Kimura juga Nginjek-nginjek sama, nginjek-nginjek juga tiap lewat. Keinjek aku ya, sama banget ya bapaknya. Udah setinggi ini masih tetap nggak kelihatan ya. Anak apa artinya buat seorang Fanny Fabriana? Udah 2 lagi sekarang. 2, wah itu sih segalanya banget buat aku. Bener-bener penyemangat, tim horinya aku. Terus apa ya, yang pasti bikin happy banget dan melatih kesabaran. Apa yang Berasa nggak melatih kesabaran? kalau gua melatih kesabaran ketika nyebokin. Aduh, Kotor. kenapa nyebokin Iya kan sih? itu yang paling sabar tuh, ketika nyebokin. Nyebokin kan ya sesayang-sayangnya sama anak tetap aja itu kan bau. Jadi itu sabar, harus sabar. Udah lah, kalau aku sih apa ya, sabar sebagai ibu kalau misalnya kitanya lagi capek, tiba-tiba misalnya anaknya lagi agak-agak susah diatur gitu misalnya. Nah itu tuh kayak harus yang kayak enggak gini Apa? diralat. Apa? Melatih kesabaran itu di saat aku lagi ngerasa lapar itu kan cranky ya Pak bawaannya ya. Nah cranky, nah tiba-tiba ngelihat anak itu yang lagi agak-agak lucu gitu kan, udah yang biasanya aku sabar tapi karena mungkin aku emosinya tinggi karena lagi kelaparan, udah deh jadi yang kayak tertahankan. Cuma kan sebagai ibu kan harus sabar, saya takutnya kalau pecah malah jadi ntar anaknya jadi yang kayak sedih, ntar trauma lagi. Kayak gini kan trauma masa kecil ya? Enggak, Sering bahagia. di marah-marahin. Bahagia. apa mungkin takut kalaupun ada yang bikin emosi, merasa ini dulu kayaknya gua waktu kecil gini deh. Iya. Iya. Kayak misalnya apa ya? Ya udah banyak lah. Misalnya apa yang paling kata nyokap, nih dulu kamu nih begini nih. Misalnya, ya, misalnya. Baju, misalnya kita lagi buru-buru pergi, entah itu misalnya mau ke sekolah, kalau enggak lagi mau jalan-jalan kemana, tiba-tiba anak aku yang pertama tuh kayak sukanya bolak-balik ke lemari, pilih-pilih baju, terus kayak dipakai, terus tiba-tiba pengen ganti lagi, pilihnya tuh bisa lama. Dan kalau udah mau pergi tiba-tiba mau bawa mainan, tiba-tiba udah bawa mainan di mobil atau dimanapun nggak dilihat loh sama sekali. Nah itu yang agak-agak mirip sama aku. Tapi perempuan memangnya bukan begitu, suka lama milih baju ya? Iya sih. Kalau kamu susah nggak milih pacar? Enggak, saya mah. Buat yang nonton. Coba ditanya tuh sama Fanny tuh, susah nggak milih pacar? Susah nggak milih pacar? Nah ini nih sebelah saya dulu susah nggak cari pacar? Susah. Iya. Berarti akhirnya ada yang mau, gimana tuh? Akhirnya karena mungkin sudah saatnya, takdir. Gitu. Iya, kalau semua sudah rezekinya itu nggak akan kemana ya. Iya. Bapak kadang-kadang bener ya ngomongnya ya? Sering kali bener loh. Saya mah bukan kadang-kadang, saya juga tidak kalah bijak sama Fanny Fabriana. Okay. Fanny itu orang Sunda ya? Sunda pisan abdi mah ih. Apa? Kata siapa? Saya teh orang Sunda. Batak. Bapak saya teh Jawa. Ibu saya teh Batak. Gitu. Tapi enggak Sunda banget asli. Tapi ke anak ngajarin bahasa Sunda nggak atau suka ngajak? Secara nggak langsung anak-anakku pasti ngerti, karena kan kalau misalnya lagi ada mama, kalau nggak mertua, kalau nggak kayak mbak-mbakku kan di rumah kan pada orang Sunda, jadinya ya udah mungkin keseringan dengar, jadinya ya kadang-kadang ngerti juga. Zaki orang Sunda bukan? Zaki orang Sunda. Dan mamanya itu adalah istilahnya kayak segeng gitu deh pada saat SMP-nya. Iya, enak banget kan? Orang tua kalian itu temen deket. Iya, jadinya sampai sekarang kalau misalnya lagi ada acara reuni, kalau nggak kumpul-kumpul apalah gitu sama teman-temannya pasti barengan. Mereka seneng ya karena udah temen deket terus anaknya besanan ya. Luar biasa. Suka ucang-ucang angge nggak? Sama anak nih? Iya. Atau sama bapaknya? Ya masa sama bapaknya berat. Ucang-ucang angge yang buat yang nggak ngerti itu posisi apa ya? Kalau orang ada tiduran, salah satunya dari kita tiduran gini kan, kakinya terus, begini, kakinya gini nih ke atas. Terus ada yang naik, anak kecil, ya anaknya, ya terus digini. Ucang angge, mulung ucang keparage, digogokku anjing gede numpa lebe, gok cungungu gitu. Pernah digituin nggak anaknya? Pernah lah. Orang cing ciripit aja bisa kok.
Oh, Anak bisa. aku yang setahun tuh, Oh gitu. ayo Kaiza mancing ciripit gitu dong. Ya dong, kita kan tidak boleh meninggalkan kebudayaan leluhur ini. Luar biasa. Berarti besar di Bandung ya? Bandung. Bandung dulu dengan Bandung sekarang gimana menurut lu? Beda lah, semakin berkembang, dan aku tuh cinta banget sama Bapak Ridwan Kamil ya, karena apa ya, bener-bener dibikin maju banget. Dan konon katanya orang Bandung itu kan kreatif ya, Konon. gitu. Konon katanya kreatif, jadinya lebih dieksplor gitu. Oh gitu. Dan katanya kan Ridwan Kamil itu arsitek ya, bener Iya, nggak? Ya kan? Nah udah, jadinya jadi cantik banget deh Bandung Tapi sekarang. jadi makin macet. Makin macet, wajar lah, orang kecil banget Bandung, tiba-tiba kalau lagi weekend B semua, gimana nggak macet Pak? Sekarang juga mobil lu begitu ya? Apa tuh? B dan datang ke Bandung. Iya, salah satunya yang bikin macet. Dulu di Bandung di mana kecilnya? Aku orang Marga Let's Go. Margahayu. Oh Margahayu. deket dong, saya Antapani. Ih deket banget. Margahayu jalan apa, planet-planet apa itu? Dulu waktu kecil di Mars, ya kan? Aku anak Mars. Seperti apa masa kecil di Jalan Mars, Margahayu? Apa ya? Menyenangkan. Yang paling aku inget adalah aku belajar naik sepeda tuh depan rumah. Terus aku pernah banget nih sama tetangga yang di depan, kan agak jauh karena kan dari dulu emang jalannya agak lebar kan. Jalan yang di depan, terus tiba-tiba kayak bukan jendela, terus kita kayak gini-gini, gitu-gitu. Yang padahal kan kayaknya nggak penting banget ya, dasar anak-anak ngapain sih? Ngapain berantem? Iya ceritanya kayak apa lu? gitu doang. Terus kayaknya tuh Sesama heboh cewek, banget. sesama cowok? Cewek. Terus ketika besar berteman nggak? Masalahnya aku udah lupa siapa namanya. Parah nggak? Makanya itu kan bener-bener kayak masa kecil banget. Oh emang di situ dari tahun sampai tahun berapa di Mars? Di Mars paling aku sampai SD doang. Udah gitu aku pindah ke belakang lagi deh. Oh tapi tetap Margahayu. SMA di mana? SMA 20, SMP 5. Oh, bergengsi ya SMP 5. SMP 5. SMP-nya Iya. Iwan Fals. Walaupun aku pernah beberapa kali tiap lagi upacara nih, aku dipanggil. Kenapa? Fani yang di belakang sana, kan tinggi kan jadi gampang kelihatan. Kesini, dijadiin contoh. Jangan contoh kayak gini, roknya kependekan deh. Emang sependek apa? Jadi kalau di SMP, ya di SMP 5 kan roknya harus yang kayak agak longgar, terus agak panjang lah gitu. Di bawah sopan. lutut. Nah aku sempet tuh di atas lutut Kenapa? gitu. Biar seru aja, mungkin kakinya panjang ya. Jadi kayaknya kalau di bawah lutut ntar dikira main ini nih lagi balap karung. Enggak. Emang biasa kan kadang-kadang kan Lagi dilarang bandel, pendek ya, tren. dilarang pendek, malah kayak sama teman-teman segeng pada pendek gitu. Kayak misalnya kaos kaki nggak boleh pendek, pakainya kaos kaki harus pendek, pakainya panjang. Rebel gitu ya, rebel. Iya, tapi kan cuma sebatas rok. Enggak apa-apa. Oh, nggak nakal, nggak bandel lagi. Enggak lah. Yang paling bandel yang pernah dilakukan Fanny Fabriana apa? Waktu lagi di SMA 20. Ngapain? Kita satu kelas pernah kabur, dan kayak kalau anak SMA aku bilang kita ngolong. Jadinya kayak pagar gitu SMA 20, kita semua pada nerobos melewati dari bawah. kolong Iya. gitu, ngolong. Dan akhirnya semenjak saat itu, sekarang SMA 20 bener-bener yang kayak pengamanannya ketat. Pagernya tuh kayaknya nggak bisa deh anak-anak pada mau nerobos. Terus ngapain orang cabut Nggak rame-rame? penting, Nggak nggak cabut penting rame-rame banget, nggak? iya. Satu kelas Akhirnya- kan terlalu banyak. Banyak, akhirnya kita cuma kayak ke dago, kayak cuma ngemil-ngemil cantik, udah ketawa-ketawa. Terus udahnya juga kayak bingung, ngapain nih kita kayak gitu ya. Tapi itu sih pengalaman menarik banget sih menurut aku. Tinggi itu berapa? 100 berapa? Sekarang 176. Tinggi. Beda 1 cm doang sama gue ya. Mm-mm. Kesulitan dapat cowok nggak? Enggak. Kan harus yang lebih tinggi lagi. Atau enggak? Enggak harus sih, cuma rata-rata pada tinggi-tinggi. Oh kebetulan yang berani ngedeketin lu yang tinggi-tinggi kali ya. Sadar diri kali. Soalnya mungkin biar kelihatan kan. Kalau yang agak pendek kan katanya mau ketemuan mana sih? Oh ini. Enggak bercanda. Tapi memang rata-rata lebih tinggi sih. Pernah dapat yang lebih pendek? Pernah.
Tahan berapa pernah, lama? tapi nggak masalah. Oh gitu. Tahan berapa lama? Tahan berapa ya? Ada yang bentar, ada yang lumayan lama. Oh banyak. Termasuk yang laku ya di SMA 20 ya? eh kalau kalau laku sih ya nggak tahu ya. Sok-sok Itu kan merendah lagi. itu kan Berapa kali relatif pacarannya ya. SMA berapa kali pacaran? Tapi aku tuh orangnya setia. Ya ini kan bukan pertanyaannya bukan Bukan setia atau enggak iya, ya. Enggak, kemasuk dikit kok. Woi, Wow. enggak, aku lupa ada berapa. Nggak enak ya, takut kalau terlalu banyak. Wow, gila player. Pacaran pertama umur berapa? Ini pacaran lucu-lucuan ya. Ya terserah yang dianggap pacaran. Eh, oh SD. Oh SD. Tapi cuma kayak Gimana? iya, lucu-lucuan aja. Kayak gimana lucu-lucuan? Ya kayak misalnya, oh ya udah Fani pacarnya itu pacar Fani. Udah, di sekolah juga biasa aja, sama-sama normal Coba aja. saling ngaku ini pacar itu pacar. Padahal waktu itu juga kayak nggak tahu apa sih pacar gitu kan. Nggak Yang ngerti pertama juga. kali ngomong pacaran kita pacaran siapa? Siapa ya? Lupa. Kalau pacaran benerannya? Pacaran benerannya SMA. Oh SMA. Emang SMP nggak ada yang naksir? Ada juga, tapi kan benerannya. Oh berarti SMP ada juga. Ada juga. Oh luar biasa laku. Bingung nggak? Aku aja bingung loh. Iya. Hah? Pacaran Coba betulan. pertama kali pacaran kapan? Kuliah, gue emang gak laku dibilangin. Oh, jadi sebelum-sebelumnya cuma proses mencari pacar. Iya. Prosesnya panjang banget ya? Panjang banget. Memang saya ini orangnya pemilih dan dipertimbangkan baik-baik. Pemilih dipertimbangkan baik-baiknya mungkin sama calonnya ya. Iya. Dipertimbangkan. Ya. Ya ampun. Kasian ya? Mm-mm. Ya makanya. Gara-gara apa jadi ke stand up? Gara-gara Kan dulu kan di Rolling Stone tuh. iya gara-gara diajakin nama Metro TV, udah itu aja. Emang dari awalnya belajar nggak konsep? Iya, kenapa saya yang jadi wawancara ya? Tentang belajar. konsep apa Enggak. gitu-gitu? Enggak Stand up? belajar. Enggak, sama sekali. Enggak. Wih. Bakat tingku butuh Nah, duit. ya bener bakat. Nah, kalau aku ada nih bakat Apa? juga nih. Apa itu bakatnya? Bakatnya kalau makan banyak tapi badannya tetap segini. Iya. Anak udah 2 lagi. Tetap segini aja. Padahal makannya tuh makan apa aja. Enggak Cuma pilih-pilih tetap makan. segini. Enggak. Enggak pernah ngerasa. Makan apa aja masuk. Oh gitu. Asal nggak sama kotak-kotaknya ya. Kalau di lokasi ya isinya doang. Itu debus itu namanya kalau mau kotaknya. Ngeri sih kalau ngelihat cokap-cokap makan sama kotaknya. Dari dulu nggak pernah gede banget itu apa? Enggak pernah. Lagi hamil aja itu temen aku ada yang ngomong, "Gil, Van lo ngeledek banget sih, lo hamil atau busung lapar," katanya gitu. Karena terlalu Karena badannya tetap gini, cuma perutnya aja. mungkin Perutnya, ya paling iya. pipi keisi dikit. Mungkin ibu yang sama-sama kurus juga ya? Mama dulu kurus. Sekarang enggak. Kapan lu menyadari bahwa lu punya bakat dalam dunia acting? Ketika setelah pertama kali nyoba ternyata kok kangen ya, pengen syuting lagi ya. Kok kangen ya, kayaknya ngasah karakter orang tuh seru banget gitu loh. Kayak tadi ini, jadi ceritanya kita lagi syuting bareng nih ya, film 3 Darah 2. Tadi aku beresin, tiba-tiba aku sama Pak Monty Tiwa ngobrol, discuss tentang si karakter aku. Udah seru aja ngulik karakter orang ya kan, ngerasain karakternya seperti apa kalau lagi ngalamin fase hidup tertentu gitu-gitu. Udah. Masih ingat gak rasanya pertama kali lihat wajah di bioskop di layar gede banget? Kayaknya yang ada kayak malah malu deh. Ih, itu gue gede banget tuh. Bener gak ya? Seru gak ya? Bagus gak ya? Gitu-gitu. Mengawali karir dari modeling kan? Modeling. Jadi dari SMA itu waktu lagi di Bandung aku udah mulai tuh kayak suka jalan di Bandung gitu kan. Jalan tuh jalan di Catwalk ya, bukan jalan. Semua orang juga suka jalan sih pada dasarnya. Bener. Gitu. Udah deh. Terus akhirnya pindah Jakarta, masih tuh mendalami dan menyelami jadi model catwalk, majalah gitu.
Udah sampai akhirnya main iklan, iklan, akhirnya waduh seru banget ya. Terus kan kalau di dunia entertainment itu kan luas dong ya kan, nggak cuma kayak di situ aja. Akhirnya kayak pengen nyobain FTV kayak apa gitu kan, sinetron kayak apa, film kayak apa. Udah ini aku kalau untuk film jujur aja aku udah break beberapa tahun karena semenjak aku punya anak, udah aku konsennya ke anak, udah gitu ngambil sinetron, udah. Jadi sekarang nih lagi awal lagi pengen film. Kenapa akhirnya merasa anak udah cukup gede bisa ditinggal gitu? Nggak cukup gede juga sih Pak, karena anak saya yang Kecil-kecil. kedua masih 1 tahun. Cuma rasa kangen itu, karena kalau untuk film kan kita apa ya, semuanya tuh lebih serius kan, ya kan, lebih compact gitu loh, lebih ada tantangan tersendiri. Semua ada tantangan, cuma ada tantangan tersendiri lagi kalau untuk film. Udah kangen aja. Kangen ke ini karena beda ya presenter terus apa bedanya coba kalau diterangkan apa bedanya suasana sinetron, suasana main FTV sama suasana main film? Jadi serius ya pertanyaannya. Suasananya. Jadi kalau untuk ini dulu ya, kan aku nge-host juga nih. Iya. Kalau nge-host itu gimana kita caranya apa ya? Aku suka nge-host juga nih untuk kuis kayak yang 3 menit. Terus banyak banget orang yang ngomong, kok kuis 3 menit sih? Dipandang langsung gini, Kayak sebelah mata misalnya. Padahal dalam hati aku, ya ampun, mungkin pada nggak tahu serunya untuk syuting kuis 3 menit itu apa. apa? Pertama ya kita bawain produk, ya kan, sebuah produk yang istilahnya dia membayar kita dan mempercayakan kita sama produknya. Kita harus delivery produk itu sebaik mungkin di saat waktu 3 menit. Dan kita tuh harus tahu produk knowledge-nya apa, harus tahu juga kayak gimmick-gimmick atau enggak gesture yang dia mau seperti apa. Tiba-tiba kita dikejar waktu dan harus live dan nggak boleh salah. Dan istilahnya tuh kita bawain produk orang lain dan tanggung jawab tuh besar banget. Beda kalau misalnya sama halnya live tapi nggak bawain produk, apalagi tektokan sama orang, ya kan, lebih bisa improv. Kalau ini kan harus bener, ya kan, harus bener, harus hafal, harus jeli di saat misalnya partner kita, aduh kok dia ngomongnya lama banget, sementara bentar lagi 3 menit, sementara kita nggak boleh over durasi gitu kan. Udah, jadi harus cekatan. Nah kalau FTV serunya kita nggak ada reading sama sekali kan, ya kan. Jadi begitu nyampe lokasi kita baru tahu karakternya apa, ya kan, karakternya apa segala macem. Dan FTV sekarang tuh cuma sebentar kerjanya, dari mulai ada yang 2 hari, 3 hari, 5 hari ada gitu. Nah ini aku mengalamin sih dari mulai FTV yang seminggu, 5 hari, Sampai 3 hari sampai 2 hari. Asli aku awalnya tuh kayak nggak percaya, oh my god FTV 2 hari, tapi ternyata ya buat durasi bisa. 1 jam. 1 jam setengah filmnya. Nah kalau misalnya stripping nih ya, setiap hari ke lokasi, ke set yang sama, bawain karakter itu gitu ya. Terus ya udah kita harus tahu konsekuensinya, harus mau kalau tiba-tiba kita pulangnya pagi misalnya, karena ternyata tayangan yang syuting kita ini untuk sore, untuk hari ini juga misalnya kayak gitu. Jadi semua tuh ada tantangan tersendiri. Istilahnya kayak kejar tayang. Jadi awalnya waktu sebelum aku syuting nih ya, produksi kemarin, awalnya kita punya stok misalnya udah buat seminggu, tiba-tiba berjalannya waktu, tiba-tiba udah geser, kita punya stok cuma 5 hari, tiba-tiba punya stok cuma 3 hari. Nah itu udah ngap-ngapan, apalagi bener-bener kejar tayang kan. Judul FTV yang paling lucu yang pernah dibintangin apa? Ada yang berkesan banget sama aku. Judulnya City Juventus di FTV. Mungkin kalau penasaran bisa dilihat deh. Tentang apa itu City? Aku inget banget namanya Mas Sony Gaokasak. Dia one of my favorite director ya, gitu, Mas Sony Gaokasak. Jadi kita syutingnya di puncak. Jadi ceritanya aku tuh jadi aku berhijab di sana. Jadi anak yang tomboy, suka banget Juventus, makanya namanya City Juventus. Dan aku tuh pinter main bola. Dan aku tuh sampai bela-belain keluar dari les ngaji dan keluar dari jendela, loncat rumah, loncat pagar demi nonton
bola bareng sama teman-teman cowoknya. Udah, dan itu di sana logat aku Sunda. Ya berarti ya bisa kan ya logat Sunda. Udah, ceritanya menarik. City Itu, Juventus. City Juventus. Lucu deh. Gitu. Kalau yang lain yang itu apa, yang kayak misalnya ini ketemu apa, kan karena suka gitu kan, jatuh cinta apa gitu-gitu. Oh, ada kayak misalnya apa ya? Tukang dodol apa gitu. Nah, itu tukang dodol tuh karena sering banget diulang jadinya inget terus sama aku. Tukang dodol. Tukang Si dodol, FTV itu dia. tukang dodol apa gitu namanya. Itu aku sama Andika. Oh, ada juga bebek apa gitu. Bukan bebek ngesot deh, bebek apa ya? Bebek gimana caranya ngesot? Oh, cantik-cantik tukang bebek. Apa sih? Itulah pokoknya ada bebek-bebeknya. Itu mainnya sama Fatir, itu juga seru banget. Gitu. Kalau orang pengen main film menurut Fani apa syaratnya? Harus serius. Bener-bener kalau misalnya kita emang punya passion di acting, kan acting tuh luas ya, nggak cuma film aja gitu kan, sinetron, FTV. Ya udah. Pertama kalau misalnya yang belum pernah ikutan, coba deh cari tahu ada PH apa aja. Coba datengin, ketemu sama casting directornya. Terus janjian nih, misalnya kalian bisa janjian sama casting directornya mau casting, mau ikut apa. Nanti begitu once dapat peran, bener-bener serius dan harus tahu konsekuensinya. Yang namanya syuting itu nggak gampang. Yang kedua capek. Yang ketiga itu memang kayak banget-bangetan apa ya, makan waktu karena kan syuting itu lama. Buktinya Bapak dari kemarin berkubang di puncak terus kan Pak? Ya. Iya, makanya Dibayar buat nunggu ya. gitu. Seru lah pokoknya, apalagi kalau misalnya emang bener-bener udah cinta banget sama acting. Di saat kita dapat peran macem-macem tuh ada rasa tersendiri yang bener-bener bikin gimana gitu. Dan aku tuh dari dulu paling seneng banget kalau udah denger kata-kata cut dan action. Jadi jadi sebelum cut itu biasanya aku tuh kayak ngumpulin dulu moodnya apanya. Begitu cut kan keluar tuh, gitu. Kalau nggak nangis, kalau nggak apa lah gitu segala macam. Begitu action tuh di sana kita bisa tahu yang tadi tuh gue enak nggak ya, rasanya tuh dapet nggak ya gitu. Karena biasanya kalau aku pribadi, kalau misalnya rasanya dapet tuh aku biasanya suka ikutan kayak duk gitu-gitunya. Apa tegang gitu? Iya, tegangnya, senengnya atau sedihnya itu beneran. Dan biasanya aku kalau misalnya ada scene nangis walaupun udah action juga kadang-kadang masih nangis. Mungkin nangisnya kok nggak pulang-pulang. Lebih gampang lebih gampang scene nangis apa scene ketawa? Lebih gampang scene nangis atau ketawa? Ya, disuruh nangis apa lebih gampang disuruh ketawa? Kalau misalnya ketawanya nggak ada sebab ya, yang ada kocak juga ya. Apa ya? Kayaknya nggak ada yang gampang sih ya. Dua-duanya butuh effort menurut aku. Karena sekali lagi nangis itu, ini sih kok pertanyaan serius ya. Yeah. Nangis itu menurut aku yang namanya orang sedih tidak perlu selalu ditandai sama air mata. Tapi dengan dengan kalau misalnya kamu udah ngerasa sedih, dari dari tutur kata juga kedengerannya, mungkin lirih apa segala macem, dari nafas, dari gestur mata, mulut segala macem juga itu bisa ketangkep. Daripada yang kayak mau syuting tahu mau nangis misalnya ditetesin atau apa, misalnya kadar nangisnya yang harusnya segimana jadi yang wah, jadi gitu kan malah jadi berlebih juga. Jadi ya intinya ya harus dirasain. Dirasa. Just feel it, baby. Lebih gampang nangis apa lebih gampang pura-pura bersin? Suka ada pasti kan adegan scene bersin. Ya ampun. Sing gitu. Itu lucu tuh, menarik, itu aja deh jawabannya. Apa? Lebih gampang itu lah nahan bersin. Enggak, bersin beneran. Bersin beneran. Lebih gampang kan kalau nangis sudah terbukti itu pasti tadi bisa. Kalau disuruh milih, lebih cepat pura-pura bersin apa pura-pura nangis? Ya pura-pura bersin lah. Susah tahu. Tapi kan itu nggak meyakinkan bersinnya. Gitu. Wah. Kan macam-macam.
Kalau misalnya kata orangnya, Fani kamu kok bersini gitu? Enggak sih, pernah denger kok ada orang bersin gitu kan bisa ngeles. Hacau. Masa ada bersin hacau? Ada yang gitu tau, bener deh. Tuh kan udah ngeles kan. Mas, Beneran. oh yang bener. Ada mbakku di rumah gitu. Masa sih Hacau. Masa sih ya? Beneran hacau bersin. Beneran ada. Hacau. Terus ada juga yang gini. Ha. Gitu. Coba pernah denger nggak orang bersin? Kan kalau kita kan kayaknya keluarin aja say ya kan. Iya. Hacau. Gitu kan. Kok gini. Ha. Gitu. Beneran, saudaraku ada kayak gitu. Di bawah lagi ada yang take, jadi kita jadi bisik-bisik. Ini udah take. Udah. Belum. Ini lagi take emang. Lagi. Perasaan break maghrib. Terakhir, tips kalau buat cowok-cowok pengen dapetin cewek cantik. Tips buat cowok-cowok biar dapet cewek cantik. Apa ya? Nah, dulu gimana bisa dapetin cewek cantik? Mungkin karena ya saya juga nggak ngerti kenapa itu istri saya mau. Oh, Mungkin karena wibawa ya. wibawa. Gimana ya? Oh, biar bisa dapet cewek cantik. Bikin bingung, gangguin terus, ajak ngomong terus, stalking. Jadinya mau nggak mau, aduh apa sih, yaudah iya. Jadinya tak ceweknya gitu. Kepaksa dong. Iya. Sama yang sekarang kepaksa nggak? Itu pertanyaannya. Enggak. Pertanyaan buat lu. Oh, suami saya ganteng pak. Oh gitu. Iya. Saya. Ya udahlah. Susah kalau udah mau ganteng-ganteng nggak kelawan. udah maghrib, udah gelap tuh. Bercanda ya. Iya. Kali. Oh.